Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait profil UMKM dan gambaran UMKM. Untuk nama perusahaan sendiri adalah Gorengan Heru dan alamatnya adalah Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dengan kode pos 35134. Jenis perusahaan atau UMKM sendiri adalah jenis usaha kecil dan informannya adalah Khairudin sebagai owner. Susunan pengurusnya adalah Khairudin sebagai owner, Sukini sebagai karyawan, dan Halim sebagai karyawan. Gambaran umum perusahaan atau UMKM sendiri adalah gorengan adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Profil UMKM. Nama UMKM ini adalah Gorengan Heru yang didirikan oleh Khairudin, dan UMKM ini berdiri pada tahun 2010 yang berlokasikan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dengan kode pos 35134. UMKM ini belum terlalu besar, masih tergolong produk biasa. Jenis produk yang diproduksi ialah jenis makanan. Pegawainya pun hanya 2, yang bertugas sebagai penjaga outlet dan juga bantu-bantu produksi di rumah. UMKM ini menjual sendiri produknya dan bisa juga menerima pesanan dari pelanggan yang menginginkan produknya, tetapi lebih terfokus pada penjualan yang dilakukan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan, kedua siklus pengeluaran, ketiga siklus produksi, dan terakhir siklus sumber daya manusia dan penggajian. Yang pertama ada siklus pendapatan, terdiri dari 4 tahap, yaitu entry pesanan penjualan. Dengan proses, pada UMKM ini pelanggan yang memesan produknya dapat melalui telepon atau WA ataupun datang langsung ke outlet produksi. Dikarenakan konsumen yang memesan harus DP terlebih dahulu. Biasanya DP ditentukan sebesar 50% jika pesanannya banyak, namun jika sedikit tidak perlu menggunakan DP. Konsumen yang meminta barangnya untuk dikirim biasanya memberikan alamat supaya tidak salah dalam pengiriman. Yang kedua adalah pengiriman, yaitu dengan proses pengiriman dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan. Terkadang ada pelanggan yang mengambil sendiri pesanannya, ada juga yang meminta diantarkan dalam pengiriman barang yang meminta untuk diantarkan tidak dikenakan ongkos kirim. Pengirimannya pun hanya menggunakan sepeda motor roda 2. Yang ketiga adalah penagihan, yaitu dengan proses pada saat pemesanan biasanya sudah melakukan DP pembayaran sebesar 50% jika pesanannya banyak. Penagihan yang dilakukan hanya meminta uang yang belum dibayarkan tanpa menggunakan faktur atau bukti transaksi lainnya. Biasanya hanya berjabat tangan sebagai bukti telah melunasi pembayaran. Yang keempat adalah penerimaan kas, yaitu dengan proses setelah menagih uang yang terdapat pada pelanggan, tahap selanjutnya ialah penerimaan kas atau uang. Uang yang telah diterima langsung dijadikan satu oleh pemilik dengan penjualan yang dilakukan sendiri di outletnya tanpa adanya pemisahan uang untuk penjualan sendiri ataupun dari pemesanan. Siklus yang kedua adalah siklus pengeluaran. Dengan tahap yang pertama memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Dengan proses pemesanan bahan baku dilakukan dengan langsung mendatangi pasar yang menjual bahan-bahan yang dibutuhkan. Pasar yang didatangi pun tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, jadi tidak terlalu memakan waktu dan biaya. Dan pada saat membeli bahan baku dilakukan pada dini hari, lalu dilanjutkan untuk memproses bahan baku. Dan siang hari untuk memproses produksi dan menjualnya di outlet. Yang kedua adalah penerimaan. Dengan proses penerimaan bahan baku pun langsung terjadi di tempat transaksi, yaitu pasar. Setelah memilih bahan-bahan yang dibutuhkan, barang tersedia, dan penghitungan harga, setelah itu lalu membayar. Yang ketiga, pengeluaran kas. Dengan proses pembayaran dilakukan setelah melakukan rekonsiliasi antara barang yang dibeli dengan nota pembelian. Keadaan barang secara nyata dan tulisan yang tertera pada nota harus sesuai. Setelah sesuai barang dengan nota pembelian, tahap selanjutnya ialah melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam nota. Siklus yang ketiga adalah siklus produksi. Ada beberapa tahap juga. Yang pertama adalah desain produksi. Dengan proses, desain untuk produksinya pun cukup simpel.
dan sudah dijelaskan di awal bahwa pemiliknya masih awam dalam pengetahuan desain ataupun semacamnya. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Dengan proses dalam melakukan produksinya dibagi dalam beberapa waktu pengerjaan. Karena produknya dijual siang hari, jadi untuk pembuatan bahan-bahannya dibuat di pagi dan siang untuk proses produksinya. Yang ketiga, operasi produk. Dalam pengoperasian produknya, mereka menjualnya sendiri di outlet. Outlet mereka juga statusnya masih menyewa di pinggir jalan dan juga menerima pesanan jika ada yang memesannya. Yang terakhir adalah akuntansi biaya. Siklus yang terakhir adalah siklus sumber daya manusia dan penggajian. Dengan proses dalam merekrut tenaga kerja ini hanya menawarkan kepada tetangga bagi siapa yang menginginkan pekerjaan. Ini tidak memerlukan tahap-tahapan dalam merekrut tenaga kerjanya, karena tetangga kerjanya berasal dari tetangganya sendiri. Tentunya rasa saling percaya pun terbangun dan memberikan rasa aman terhadap pemilik. Tidak ada rasa curiga yang mendalam dalam penggajian pun seperti hanya simpel saja tanpa proses dan perhitungan yang terlalu sulit. Gaji pun diberikan setiap hari sejumlah 20.000 per orang. Baiklah, saya akan memaparkan flowchart yang telah kami buat. Untuk pertama adalah flowchart siklus pendapatan, di mana untuk tahap pertama adalah pembeli datang untuk memesan gorengan. Kemudian memberi pesanan langsung kepada pembeli jika membelinya langsung di outlet. Tetapi jika pembeli memesan melalui telepon atau WA, maka pesanan akan dikirim. Setelah itu, pelanggan membayar pesanan dan produk yang dibeli, dan pembeli mendapatkan produknya. Kemudian adalah flowchart siklus pengeluaran, di mana untuk siklus pengeluaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah untuk membayar gaji, dan yang kedua adalah untuk membeli bahan produk. Membeli bahan produk dibayar langsung di tempat. Setelah dibayar, produk yang dibeli pun diterima dan kemudian diolah oleh karyawan dan memproduksi bahan mentahnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari siklus produksi. Yang pertama yaitu start, yang kedua menyiapkan bahan mentah, yang dimana proses ini adalah membeli bahan-bahan yang untuk diproduksi. Selanjutnya adalah waktu pengerjaan, di mana waktunya dibagi menjadi dua, yaitu pagi menyiapkan bahan dan siang proses produksinya. Setelah siap kemudian, langkah selanjutnya adalah menggoreng bahan-bahan yang sudah disiapkan di outlet pemilik. Setelah matang, kemudian makanan tersebut disiapkan di etalase, dan yang terakhir tinggal menunggu pembeli untuk datang. Flowchart yang terakhir yaitu dari siklus sumber daya manusia dan penggajian. Siklus penggajian yang pertama mendata karyawan yang ingin diberikan upah atau gaji. Kemudian memproses data gaji di mana menghitung antara upah dengan kasbon dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir, setelah mendata, upah pun diberikan pada karyawan setiap harinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 4, yaitu tentang identifikasi pengendalian. Yang pertama ada pada siklus pendapatan. Di bagian entry pesanan penjualan, para pelanggan masih melakukan pemesanan secara manual. Jika pesanan pelanggan dalam jumlah dikit, penjual hanya mengandalkan memori ingatannya saja. Tetapi kelemahannya ada pada pelanggan yang apabila memesan pada jumlah banyak, di mana penjual sebaiknya memerlukan buku catatan untuk mencatat setiap transaksi dengan tujuan agar tidak lupa pada jumlah pemesanan yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada bagian pengiriman, yang dimana para konsumen ataupun pelanggan mereka meminta untuk agar pesanan mereka diantar ke tempat tujuan. Kelemahan yang sering terjadi yaitu ada seperti plastik robek, yang dimana harus diatasi dengan menggunakan plastik yang jumlah banyak seperti didobel menjadi 2 atau 3. Lalu kelemahan yang lain yaitu ada pada kendaraannya, seperti kendaraan yang mogok atau bocor di tengah jalan. Untuk pengendaliannya yaitu bisa dengan dicek kembali sebelum melakukan pengantaran pesanan kepada konsumen. Selanjutnya ada penagihan. Nah, setelah kami wawancarai para narasumber kami,
beliau tidak menyebutkan adanya kelemahan pada penagihan ini karena selama ini para pelanggan dapat membayar pesanan-pesanan tersebut pada saat mereka membeli. Kemudian ada bagian penerimaan kas. Pada bagian ini kelemahannya yaitu biasanya pelanggan membayar menggunakan uang robek atau bahkan uang palsu yang tidak laku digunakan di pasaran. Nah, untuk mengatasinya penjual bisa dapat lebih teliti lagi dalam menerima uang dari pelanggan sehingga kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali. Selanjutnya yaitu ada pada siklus pengeluaran. Pada bagian memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa ini ternyata penjual tidak menyebutkan adanya kelemahan karena memang selama ini berjalan dengan lancar-lancar saja. Lalu pada bagian penerimaan, kelemahan yang terjadi biasanya pegawai pasar dalam mengambil barang yang diinginkan oleh penjual itu tidak sesuai, seperti salah barang yang diambil atau barangnya rusak, cacat juga. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan oleh penjual tersebut yaitu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang pada barang-barang yang telah dipesan. Selanjutnya yaitu ada bagian pengeluaran kas. Kelemahan yang terjadi pada bagian pengeluaran kas ini biasanya uang yang kita bawa saat berbelanja barang itu kurang karena kita tidak tahu barang di pasar itu apakah terjadi kenaikan harga atau tidak, sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara membawa uang lebih untuk berjaga-jaga ketika harga barang yang akan kita beli di pasar naik tanpa kita ketahui. Selanjutnya yaitu ada bagian siklus produksi. Pada bagian desain produksi dan perencanaan penjadwalan ini narasumber tidak menyebutkan adanya kendala apapun karena memang sejauh ini berjalan dengan lancar-lancar saja. Lalu kemudian ada operasi produk. Dalam pengoperasiannya atau penjualannya, produk ini dijual di tepi jalan. Tentunya banyak sekali resiko yang akan mereka hadapi, seperti adanya ketakutan atau kekhawatiran motor menabrak outlet mereka, lalu pelanggan atau pembeli yang membeli dagangan mereka dengan jumlah uang yang kurang, dan ada lagi orang lalu lalang yang menginginkan gorengan mereka tanpa membayar. Nah, tentu saja ini dapat mempengaruhi pemasukan kas pada UMKM ini. Lalu selanjutnya pada bagian akuntansi biaya. Di bagian ini data yang disajikan oleh penjual ternyata tidak real pada keadaan sesungguhnya. Dalam perhitungan narasumber juga tidak tepat, sehingga harus diadakan penelusuran lebih lanjut lagi ke proses produksinya untuk mengetahui biaya yang benar-benar dikeluarkan pada saat proses produksi tersebut. Di bagian selanjutnya yaitu ada siklus sumber daya manusia dan penggajian. Kelemahannya pada bagian ini yaitu adanya rasa tidak enak hati dalam menggaji karena memang karyawan yang diambil hanyalah tetangga yang berasal dari tetangga mereka. Nah, sebenarnya pada bagian ini dapat mempengaruhi pengeluaran kas mereka juga, sehingga harus dilakukan pencatatan kembali dan penetapan gaji bagi karyawan mereka. Selanjutnya yaitu ada saran untuk UMKM gorengan Heru. Setiap UMKM memang memiliki gaya masing-masing dalam mengelola perusahaannya. Ada yang telah modern dan ada juga yang masih tradisional. Pada UMKM gorengan Heru ini, pengelolaannya atau pengoperasiannya masih dilakukan secara tradisional. Nah, saran dari kami, sang penjual atau pemilik dapat melakukan atau mengalihkan pengoperasiannya ke bentuk pengoperasian yang lebih modern lagi dengan tujuan agar dapat bersaing lebih dan dapat keuntungan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.